kuatkanku, selalu hiburkanku. Katakan, Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidupku. Masa yang telah lalu dijadikan baru. Katakan, jiwaku berseru. Nyatakan saudara, kemenanganku dapat dalam-Mu. Keselamatanku dapat karena-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Katakan, takkan ku ragu, Kau bersamaku. Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidup kita saudara. Masa yang lalu dijadikan baru. Katakan, jiwaku bersama. Mari serukan saudara. Kemenanganku dapat dalam-Mu. Keselamatanku dapat karena-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Natal segera tiba. Mari sambut dengan sukacita. Salah satu 5 pilar Gereja BES adalah diakonia. Program ini bertujuan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi gereja-gereja yang membutuhkan. Saat ini sudah lebih dari 1000 gereja yang telah dibantu melalui diakonia Natal. Mari terus menjadi berkat lewat program ini dengan cara men-scan barcode yang tertera pada layar LCD. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Betapa besar kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau kami boleh ada hari ini, itu semua karena berkat kemurahan-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami telah dibayar mahal, kami telah dibayar lunas oleh darah-Mu yang begitu mahal. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau memuji dan menyembah-Mu lebih lagi. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, boleh sama-sama kita katakan? Amin. Sama-sama katakan. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita. Mari tepuk tangan di atas kepalamu saudara. Sama-sama katakan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis telah dikalahkan. Iblis
kami mengucap syukur padamu Tuhan. Atas setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami, terutama kami Tuhan anak-anak mudamu di tempat ini. Biar setiap daripada kami dicelikan matanya, bahwa kami hidup hanya untuk hidup demi kemuliaan nama Tuhan. Ini kami Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Jadikan itu kekuatan bagi setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, shalom. Silakan duduk teman-teman semua. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita bisa datang di tempat ini, kita bisa dengar firman Tuhan semua karena kemurahan, kebaikan Tuhan. Nah, kita buka aja sama-sama di Yohanes 15 ayat 15. Bisa dibukakan? Yohanes 15 ayat 15. Ada satu statementnya dari Tuhan Yesus yang mau saya share hari ini. Di mana statement ini benar-benar mengubah mindset saya. Mungkin bisa mengubah teman-teman semua juga. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Puji Tuhan. Nah, ada satu quotes teman-teman dari Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kamu ini bukan lagi hamba. Sebenarnya awalnya kita adalah hamba. Amin. Dulunya kita adalah hamba-hamba dosa. Kita adalah hamba-hamba yang terjual karena dosa dan kejahatan kita. Tetapi ketika Tuhan datang ke dunia menjadi manusia, Dia menebus segala dosa kita. Tetapi di sini luar biasanya. Tuhan tidak datang suruh, hei Eko, hei kamu siapa nama kamu sebut sendiri ya. Aku datang kepada kamu ayo sembah aku, sujud di depan aku, bukan. Tetapi Dia datang, Dia bilang, kamu bukan lagi hamba. Tetapi kamu adalah sahabatku, amin. Hari ini mari kita lihat bahwa kita ini bukan hanya betul kita posisi hamba Tuhan, hamba-hamba kebenaran. Tetapi kita diangkat di satu level di mana Tuhan menganggap aku dan engkau adalah sahabat-sahabatnya. Amin. Hari ini kita mengucap syukur pada Tuhan. Kalau kita lihat mungkin di kepercayaan lain, mereka tidak mengenal Tuannya. Di kepercayaan lain mereka harus benar-benar dengan begitu banyak tradisinya, begitu banyak tata cara untuk bertemu dengan Tuhannya. Hari ini kita masuk ke kamar kita bisa ketemu dengan sahabat kita, Tuhan kita. Amin. Haleluya. Nah, oleh karena itu mari kita akan belajar sama-sama di dalam Keluaran 33, di mana ada satu tokoh di sana, di mana Tuhan itu bergaul dengan dia, menjadikan dia sahabat di tengah-tengah bangsanya. Dan kita akan lihat apa efek samping, apa dampaknya kalau kita menjadi sahabat Yesus. Ya so what katanya kan, so what kok aku jadi sahabatnya Tuhan Yesus. Tunggu dulu. Ada beberapa akibat kalau waktu kita menjadi sahabatnya Yesus. Oleh karena itu kita lihat di Keluaran 33 ayatnya yang ini saya loncat-loncat, ayatnya yang ketiga dulu. Jadi sedikit saya cerita, di Keluaran 32, 33, 34, di situ waktu Musa bergaul dengan Tuhan, dengan Allah, Yahweh waktu itu. Ketika dia pergi naik ke atas gunung untuk bergaul dengan Tuhan, bangsa Israel itu menyembah berhala. Nah ini background story-nya. Bangsa Israel menyembah berhala. Dan di sana teman-teman, mereka itu mendirikan satu patung lembu emas tuangan, di mana waktu Tuhan mau kasih 2 loh batu, malah mereka di bawah gunung, mereka itu malah mendirikan satu mesbah. Nah sampai sini ya. Nah setelah itu Musa kembali bergaul dengan Tuhan, dia naik lagi, dia minta maaf atas bangsa ini. Dan setelah itu Tuhan berikan 2 loh batu yang baru. Tahu ya kisah ini ya, sering dengar ya. Nah kita lihat di Keluaran 33 ayat 3. Nah di sini posisinya Allah tuh marah dengan bangsa Israel. Bahkan mau dihabisi semua, padahal bangsa pilihan Tuhan. Lalu di Keluaran 33 dikatakan, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Satu bangsa pilihan Tuhan, satu bangsa yang dibawa Tuhan keluar dari Mesir. Bahkan Tuhan mau binasakan. Kenapa? Karena mereka sudah menjauh hatinya daripada Tuhan. Mereka menyembah berhala teman-teman. Nah tetapi Tuhan bilang, ya sudah kalau gitu tetap aku akan membimbing engkau, tetapi bukan aku sendiri yang akan pimpin. Okelah kamu diberkati, okelah kamu masih tetap
mendapatkan achievement yang kamu dapat. Tetapi Tuhan bilang, sorry, aku gak akan menyertai engkau. Karena apa? Bangsa itu sudah menjauh daripada Tuhan. Nah, terkadang kita juga sama. Tuhan, aku berdoa, minta berkat-Mu Tuhan. Tuhan, aku berdoa semoga aku keterima di pekerjaan aku. Tuhan, aku berdoa supaya aku jadian dengan si doi. Tuhan, aku berdoa ingin ini dan itu. Tetapi terkadang teman-teman, waktu kita tidak dekat dengan Tuhan, waktu kita sudah tidak jadi sahabatnya Tuhan, oke lah, achievement itu kita dapatkan, tetapi tidak ada Tuhan. Hari ini mari kita lihat bersama bahwa hidup kita bukan cuma sebatas, orang Kristen bukan hanya sebatas, oke, gue dapat berkat, oke, aku mencapai satu level di mana orang lain belum dapatkan. Tetapi kalau tanpa Tuhan, semuanya sia-sia teman-teman. Nah di sini dikatakan, Tuhan tidak mau berjalan dengan bangsa Israel. Nah tetapi yang anehnya teman-teman, kalau kita lihat di bagian bawahnya, di ayatnya yang ke-11, coba di pasal yang sama. Di ayat yang ke-11, dan Tuhan berbicara dengan Musa, kepada Musa dengan berhadapan muka seperti berbicara kepada temannya. Sampai di situ. Jadi kita lihat, bangsa Israel, sama-sama bangsa Israel, Musa bangsa Israel, tetapi ada yang satu Tuhan marah, teman-teman. Tuhan gak mau menyertai, Tuhan kesel. Kenapa mereka menjauh hatinya? Tetapi dengan Musa, Tuhan mau bergaul. Nah oleh karena itu hari ini kita akan belajar 3 poin, di mana waktu Musa bergaul dengan Tuhan, Tuhan janjikan 3 hal ini. Waktu seorang Musa menjadi temannya Tuhan, sahabatnya Allah, Allah menjanjikan 3 poin ini, kita lihat bersama. Di ayatnya yang ke-14, coba dibacakan. Ayat 14, lalu ia Allah berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ayat ini enggak dikasih kepada bangsa Israel yang menjauh daripada Tuhan. Ayat ini enggak diberikan Allah kepada orang-orang yang sudah menyembah berhala kepada bangsa Israel, tetapi ayat ini diberikan kepada Musa. Nah hari ini juga waktu kita tidak mau jadi seperti orang di dunia, hari ini kita waktu mau sungguh-sungguh pada Tuhan, menjadi sahabat Tuhan, ayat ini diberikan kepada kita. Coba ditampilkan tadi. Lalu aku berfirman, ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman bagimu. Hari ini teman-teman, waktu kita menjadi sahabat Tuhan, hari ini Tuhan sendiri yang membimbing kita, amin. Terkadang anak muda ya, anak muda terkadang mau berjalan sesuai hatinya, betul ya. Anak muda ada satu pandangan sendiri, ada satu cita-cita tertentu, dia mau berjalan sesuai maunya dia. Kalau kita lihat di sosial media, mungkin yang cowok-cowok ya, cowok-cowok itu kalau achievementnya kalau sudah jalan pakai mobil yang mobil sport lah ya katanya, itu satu achievement bagi dia. Nah malah pakaiannya harus branded semua dan sebagainya. Tetapi teman-teman, semua itu tanpa Tuhan sia-sia. Harus dibimbing oleh Tuhan. Hari ini mari kita berjalan dibimbing oleh Tuhan sendiri. Jangan sampai kita yang membimbing hidup kita. Waktu kita membimbing hidup kita sendiri, ya dunia yang akan menguasai kita teman-teman. Begitu banyak teman-teman, saya pengalaman kebetulan saya ada di satu pekerjaan yang baru teman-teman. Di sana saya ketemu dengan beberapa orang baru teman-teman. Nah satu ketika waktu di satu acara, mereka ini seperti mengadakan event seperti itu. Nah setelah itu malamnya, karena mereka ya bisa kita katakan orang dunia. Mereka karena sudah merasa, wah saya ketemu dengan orang-orang baru, orang-orang yang bisa membantu kesuksesan saya. Ayo kita servis, kita bawa minum-minum seperti itu. Bawa minum wine lah ceritanya, perjamuan. Nah dan bagi mereka itu normal. Tetapi saya menghindar. Waktu itu saya sama istri ke acara itu. Di satu kota dan kita nggak ikut, kita bilang sorry, acaranya 2 hari, saya malamnya diajak
yuk ikutan kita ya after party dan semuanya. Sebenarnya secara orang dunia kalau kita ikut ke sana, kita bisa ketemu dengan ya channel-channel baru, kita koneksi-koneksi baru dan sebagainya. Tetapi hari ini kita menjaga diri. Kenapa? Karena saya mau hidup saya dibimbing oleh Tuhan, bukan oleh diri saya sendiri. Amin. Berapa banyak daripada kita suka membimbing hidup kita sendiri? Hati-hati. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Kita nggak pernah tahu masa depan kita. Tetapi saya tahu satu hal, masa depan kita dipegang oleh Tuhan. Amin. Oleh karena itu, orang yang bergaul dengan Tuhan akan dibimbing oleh Tuhan. Dan apa? Tuhan akan memberikan ketentraman dalam hatinya. Berapa banyak orang di luar sana mungkin, bukan salah kaya teman-teman. Nggak ada yang salah dengan kekayaan. Tetapi yang menjadi salah, waktu kekayaannya itu membuat hatinya nggak tentram dengan Tuhan. Banyak orang kaya stres. Banyak orang kaya telan obat untuk tidur. Kenapa? Karena mereka hatinya nggak tentram. Selalu ada kepikiran sesuatu yang bikin hati mereka nggak damai. Oleh karena itu hari ini kalau kita mau hati kita tentram, hati kita ini dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan, mari sama-sama kita menjadi sahabat Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan. Gampang kok teman-teman. Cukup kita setiap hari kita coba ambil waktu bersama dengan Tuhan. Ini sedang saya coba dengan istri untuk ambil waktu dengan Tuhan, terkadang bolong jujur aja. Tetapi yuk mari kita sama-sama menjadi sahabat Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Amin. Nah itu poin pertama. Kita lanjut di ayatnya yang ke-17. Ayat 17, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Nah setelah itu waktu Musa bergaul dengan Tuhan di atas gunung itu, selain Tuhan bilang aku akan membimbing engkau, aku akan memberikan ketentraman bagi hatimu, di ayat 17 Tuhan berkata juga kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, artinya apa yang Musa minta yaitu supaya Tuhan berjalan bersama-sama dengan bangsa Israel tadi kan, membimbing karena engkau telah mendapatkan kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Poin kedua, mendapat kasih karunia dan dikenal Tuhan. Amin. Nah, ngomong-ngomong soal dikenal ini menarik banget karena ada satu toko ya teman-teman ya. Saya ada di satu bisnis, satu industri, di mana di industri ini ada satu toko yang terkenal banget. Mungkin kalau teman-teman juga di industri yang sama dengan saya pasti tahu. Nah, satu toko namanya itu Zizi. Mungkin teman-teman kalau di dunia kripto seperti saya tahu, Zizi terkenal sekali. Dia itu punya satu perusahaan kripto yang besar, namanya Zizi ya, Changpeng Chow. Dan kemarin dia itu datang ke Bali teman-teman. Dia datang ke Bali kenapa? Karena dia isi acara di B20, perwakilan ya di B20. Nah dan saya kepengen banget untuk ketemu sama dia. Tetapi sayangnya teman-teman nggak mungkin sembarang orang ketemu dengan dia. Kenapa? Karena dia nggak kenal saya, betul ya? Nggak mungkin saya datang-datang tiba-tiba mau ketemu, nggak mungkin. Karena nggak kenal, sorry katanya. Kita nggak boleh dekat-dekat, ada bodyguardnya mungkin ya. Nah ini hal yang sama teman-teman. Kita sebenarnya orang dunia, orang biasa, nggak mungkin bisa datang kepada Tuhan kalau kita nggak kenal Tuhan. Tuhan nggak mengenal kita. Nah tapi di sini dikatakan, waktu kita bergaul dengan Tuhan, kita dikenal Tuhan. Amin. Bukan hanya mengenal Tuhan, saya mengenal si Changpeng Chow, si Zizi. Tetapi dia belum tentu kenal saya. Nah karena itu saya mau dekat nggak boleh. Mau bergaul, mau ngobrol nggak bisa. Tetapi teman-teman, waktu saya lihat di foto waktu di Bali, ada orang-orang yang kerja di perusahaannya dia perwakilan di Indonesia. Nah perwakilan di Indonesia boleh foto sama dia. Bahkan ngobrol sambil makan pecel lele atau apa nggak tahu. Makan di kayak restoran gitu, makanan Indonesia. Nah kita lihat di sini teman-teman. Karena si Zizi mengenal dia sama. Hari ini kalau kita mau dapat hikmat dari Tuhan, Tuhan mau tunjukkan jalan-jalannya dalam hidup kita. Mari kita jangan cuma mengenal Tuhan, kita dikenal oleh Tuhan. Gimana cara dikenal oleh Tuhan? Melakukan perintah Tuhan. Amin. Orang yang mengenal Tuhan cuma tahu, oh iya ada
bahkan sekarang ya, agama-agama sekarang, kepercayaan-kepercayaan baru bilang ada satu kekuatan, satu power yang di alam semesta katanya yang mengatur dunia itu terlalu pintar orang-orang. Tetapi hari ini kita tahu, Tuhan itu ya Yesus. Yesus mengenal saya. Oleh karena itu saya harus melakukan perintah Tuhan. Amin. Hari ini yuk kita sama-sama mau dikenal Tuhan, harus menonjol di dunia. Jangan jadi sama dengan dunia. Orang di dunia mengenal Tuhan, mengenal Allah, so what? Kita harus dikenal Tuhan. Amin. Dan dikatakan mendapat kasih karunia. Orang yang dikenal sama Tuhan akan mendapat kasih karunia, teman-teman. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia sesuatu yang kita nggak layak dapat, tetapi kita dapat. Orang di luar sana mungkin lebih worth untuk dapat itu, lebih layak dapat itu. Tetapi hari ini kita dapat. Nah, saya sharing lagi itu tentang kasih karunia, teman-teman. Saya sempat datang lagi ke satu event ya, ini cerita kesaksian sehari-hari aja. Saya sempat datang ke satu event, to be exact itu kemarin ya, kemarin. Di acara itu diundang ya istilahnya influencer yang istilahnya ternama lah, yang gede-gede, trader-trader yang besar-besar, yang mungkin tradingnya udah sampai ratusan juta. Tetapi kita diajak teman-teman, saya nggak bilang saya hebat, tetapi saya tiba-tiba diundang, saya juga kaget teman-teman. Diajak yuk ke acara ini. Loh saya bilang saya bukan siapa-siapa loh, nah enak loh nanti ketemu sama. Nah dan sampai di sana saya dikenalin sama ya istilahnya orang yang di industri ini udah lebih besar lah. Saya langsung aduh nggak enak ini kok bisa diajak ngobrol sama orang-orang ini, orang-orang besar gitu loh. Sampai ada kepikiran gitu. Nah kasih karunia juga sama, sebenarnya kita nggak layak, kita bukan siapa-siapa teman-teman. Hari ini tetapi Tuhan mau kasih karunia kepada kita, amin. Hari ini kita akan mendapatkan kasih karunia itu selama kita mau bergaul dengan Tuhan. Kita bangun hubungan. Mungkin kalau kita lihat teman-teman kita yang mungkin kerja di kantor, mungkin sampai ini ya, sampai menjilat bosnya, sampai apa-apa, oh iya saya servis bos yang bagus, tapi belum tentu dapat ini dipromosi. Tetapi kita Senin sampai Sabtu kita sungguh-sungguh kerja, minggunya kita melayani di gereja, kita yang dipromosiin, kita nggak pernah tahu. Semua kasih karunia. Dan kasih karunia itu bukan karena kita servis manusia teman-teman, tetapi karena dari Tuhan, dari atas. Amin. Hari ini jangan cuma mau kita menyenangkan terus manusia, kita servis, kita bawa ke tempat yang bagus. Ayo bos, ya nikmati aja, saya ini servis bos, jangan. Jangan mau cuma menyenangkan manusia begitu. Tetapi kita kesenangkan Tuhan, amin. Nah ini kesaksian lagi, banyak kesaksian ya karena jam rawan. Saya juga kenal ada satu teman lah ya, satu kenalan lah. Dia ini orang yang suka menyenangkan manusia, suka banget menyenangkan manusia. Jadi dia itu memang backgroundnya ya keluarga yang biasa-biasa. Dia ada satu kepengen lah ya menjadi orang yang lebih dari yang lain. Mau cepat sukses seperti itu ya. Akhirnya dia melakukan banyak cara dengan menservis manusia. Nah, satu ketika saya ya karena kenalan juga kan sama dia, sama-sama jalan dengan satu anak yang ya adalah anak orang kaya lah bisa dibilang. Yang lucunya adalah dia itu ya kalau kita cuma sama teman kan duduk bareng ya sudah duduk lah ya. Ini bisa dia datang tiba-tiba orangnya anak orang kaya ini datang tiba-tiba sini. Aku lapin, benar-benar dilap, lebih servisnya lebih bagus dari pelayan di restoran itu. Jadi kursinya dilap, mejanya dilap, semua dilap. Oh silakan, menyenangkan manusia. Hari ini kita pengen sekali menyenangkan manusia, tetapi gak pernah mau menyenangkan Tuhan. Hari ini mari kita ubah mindset kita. Waktu kita menyenangkan hati Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan, gak usah kejar berkat. Ada kasih karunia turun kepada dirimu, amin. Hari ini fokus kita adalah menyenangkan Tuhan. Lalu poin yang terakhir teman-teman, kita lihat bersama di Keluaran 3:4 ya, berarti di pasal selanjutnya. Nah jadi lanjut ya background story-nya, jadi tadi Musa sudah bergaul dengan Tuhan di atas gunung. Setelah itu untuk kesekian kalinya Musa datang lagi ke gunung itu, mau bergaul dengan Tuhan, karena Tuhan mau memberikan, menulis lagi 2 loh batu yang baru, teman-teman tahu ya. Waktu Musa lihat bangsa Israel sudah menyembah berhala, dibantinglah 2 loh batu itu. Akhirnya
Tuhan bilang, ayo pahat lagi 2 loh batu yang baru, nanti akan kutulis di situ. Dua loh batu yang baru, akan dituliskan yang baru. Nah, lalu di ayat pasal 34 ayat 2, bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai, kata Tuhan. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi, ya ini lihat teman-teman. Ayat yang ketiga Tuhan bilang, tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing, domba, dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput. Lihat teman-teman, bangsa Israel begitu tegak tengkuk menyembah berhala, Tuhan gak mau dekat-dekat. Tuhan malah bergaul dengan Musa. Musa datang ke atas gunung Sinai beberapa kali, berhadapan tatap muka seperti dengan sahabat. Hari ini jangan sampai kita dijauhkan dari hadapan Tuhan karena segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengerti anak muda, ya semua ya tidak lepas dari dosa, betul. Tetapi hari ini jangan sampai hati kita itu menjadi jahat. Jangan sampai kita menjauh daripada Tuhan. Kalau hari ini kita ada melakukan kesalahan, yuk kita balik sama-sama kepada Tuhan. Karena apa? Waktu kita dekat dengan Tuhan, Tuhan mau bergaul dengan kita. Lanjut, poin yang terakhir adalah di ayat yang ke 28 sampai 29. Kita baca bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yaitu ke-10 firman. 29, yuk. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena telah berbicara dengan Tuhan. Nah, ini poin yang terakhir. Ini biasanya cewek-cewek yang suka, tetapi kadang cowok juga suka, yaitu kulit muka bercahaya ya teman-teman ya. Ya makanya tadi di bawah saya lihat, ini bukan di endorse ya, di bawah tuh ada pameran skincare katanya. Kenapa? Karena mau jaga kulit kita tetap bercahaya katanya, tetap lembut katanya. Nah tetapi Musa bergaul dengan Tuhan, kulit mukanya bercahaya. Nah ini jokes aja ya teman-teman. Nah poin terakhir yaitu waktu Musa bergaul dengan Tuhan di atas gunung Sinai, Tuhan memberikan loh batu kepada Musa, perintahnya yang baru. Lalu Musa bawa turun, waktu bawa turun perintah Allah itu kulit mukanya bercahaya, glowing. Nah poin yang terakhir adalah waktu kita bergaul dengan Tuhan, waktu kita dekat dengan Tuhan menjadi sahabat Tuhan, efek yang ketiganya yaitu kita akan selalu membawa firman Tuhan dalam hidup kita dan kita akan menjadi cahaya di tengah dunia. Nah ini yang menarik, banyak sekali ya mungkin ya anak-anak Tuhan di mana mereka ini pikir waktu dia ada di dalam dunia, di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, firman Tuhan itu loh batu dalam tanda kutip, itu tak tinggalin dulu deh di gereja, jangan bawa-bawa deh, taruh dulu deh. Datang ke sekolah, datang ke kuliah, datang ke pekerjaan, bukan 2 loh perintah Tuhan. Bawa perintahnya sendiri, bawa firmannya sendiri. Bukan perintah Tuhan, perintah diri sendiri. Nanti datang ke gereja, oh iya sudah hari Minggu, aku ambil lagi deh 2 loh batu yang tadi. Ya puji Tuhan, haleluya. Ini yang terjadi sekarang. Saya juga mengintrospeksi diri saya, teman-teman. Artinya apa? Waktu kita sudah di dalam Tuhan, kita sudah menjadi sahabat Tuhan. 2 loh batu ini sudah ada dalam hati kita, teman-teman. Perintah Tuhan itu sudah ada dalam hidup kita. Jadi walaupun ada pendeta kita, walaupun gak ada leader kita di situ, waktu kita ada firman Tuhan dalam hati kita, dimanapun kita ditempatkan, kita bisa melakukan firman Tuhan. Gak perlu dijaga. Amin. Kita gak perlu dijaga, mungkin ya contoh ya, saya kenal ada Excel sana, Excel, ada Karen. Mungkin kalau di kampus, ya identitas saya anak Tuhan. Gak bisa dibalik-balik, nanti Senin sampai Jumat anak dunia, nanti Sabtu Minggu jadi anak Tuhan lagi, gak bisa teman-teman. Nah hari ini siapa identitas kita? Amin, siapa identitas kita? Waktu kita di dunia, waktu kita ada di tengah-tengah orang dunia, apakah identitas kita anak Tuhan, sahabat Allah atau sahabat siapa? Sahabat dunia. Nah salah satu firman Tuhan juga mengingatkan dari
Pak Fengki Gembala Senior bahwa persahabatan dengan dunia adalah menjadi permusuhan dengan Allah. Terkadang kita ini menjadi musuh Allah secara kita nggak sadar waktu kita bersahabat dengan dunia. Ya udahlah, ya ikut-ikut aja sama teman-teman. Ya nyoba icip-icip dikit lah, ini alkohol enak kok, ya nggak bakalan mabok kok. Nah ini sudah mulai mau coba bersahabat dengan dunia. Nggak apa-apa kok, yuk kita ya staycation tadi ya, promosi sedikit. Nggak apa-apa staycation kok, barang yang lain-lain nggak apa-apa lah. Ya kan enak di Bali, ya kan lihat pantai. Hati-hati teman-teman, persahabatan dengan dunia menjadikan diri kita musuh Allah. Hari ini kita mau jadi sahabat Allah, bukan musuh Allah. Amin. Dan yang terakhir tadi poinnya apa? Selain membawa selalu perintah Tuhan yaitu menjadi bercahaya di tengah dunia. Nah jangan sampai kita itu, ya mohon maaf ya ini sedikit keras. Jangan sampai kita ini jago kandang teman-teman. Amin. Jangan hari ini kita jago kandang. Maksudnya jago kandang apa? Oh saya menjadi terang dan cahaya, menjadi garam dan terang itu di gereja. Nggak usah teman-teman, udah silau, udah terang, udah terlalu banyak cahaya. Hari ini bagaimana kita menjadi terang di tengah-tengah dunia. Amin. Menjadi terang di tengah-tengah dunia. Ya lu datang ke gereja, so what? Ada semua orang di sini menjadi cahaya, pasti menjaga diri di gereja, menjadi terang. Itu mah nggak usah ngomong. Hari ini kita di tengah dunia, mau nggak kita bisa bercahaya? Tunjukin dong cahaya kita anak Tuhan. Bisa nggak kalau teman misalnya ya paling gampang di sekolah teman kita cari kunci jawaban misalnya. Cari kunci jawaban yuk, kita cari kunci jawaban nih soalnya susah. Berani nggak kita tolak? Hari ini teman, yuk kita ke acara birthday party. Oh birthday partinya di mana? Ya ini sih udah diganti ya papan namanya ya. Dulu di Holy ya kan. Di sayap suci ya. Berani nggak tolak? Atau ya udahlah Tuhan mohon maaf kali ini ada teman ulang tahun mau temenin sebentar. Berani nggak kita tolak? Jangan cuma jago kandang teman-teman. Kalau di gereja semua orang juga jago menjadi cahaya. Di tengah dunia bisa nggak kita jadi cahaya? Amin. Oleh karena itu teman-teman hari ini kita belajar 3 poin. Yaitu ya saya bacakan lagi ya. Supaya mengingatkan reminder buat teman-teman. Yang pertama supaya efek dampak setelah kita menjadi sahabat Tuhan yaitu Tuhan membimbing kita dan memberikan ketentraman dalam hati kita. Hari ini teman-teman jangan membimbing hidup kita sendiri. Jangan seperti Saul teman-teman. Saul waktu dia sudah mau diserang sama musuh, udah deh kelamaan Samuel tak bakarin sendiri persembahannya supaya Tuhan disenangkan. Tuhan malah gak senang teman-teman. Tetapi Daud berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Hari ini jangan kita membimbing diri kita sendiri, mari kita mau dibimbing oleh Tuhan. Supaya hati kita juga mendapat ketentraman. Lalu di ayat yang ke-17, poin yang kedua yaitu, mari kita juga waktu sudah menjadi sahabat Tuhan, kita akan dapat kasih karunia. Jadi jangan takut. Hari ini yang harus kita senangkan adalah Tuhan. Jangan menyenangkan orang dunia, bukan artinya kita di tengah dunia kita menjadi orang yang aneh ya. Ini banyak sekali dulu saya sempat ada ke komsel yang di tempat lain. Itu agak freak, saudara, agak freak teman-teman. Karena dia itu terlalu apa-apa ngomong firman benar-benar literally gitu. Jadi hati-hati teman-teman, maksudnya kita ini menyenangkan Tuhan yaitu di tengah dunia pun kita bisa menjadi orang yang normal gitu, tapi menunjukkan kasih Kristus. Dan dikenal Tuhan. Jangan sampai kita juga, mau dikenal Sehun, bener gak namanya? Ini cewek-cewek yang tahu. Mau dikenal Sehun opa, ya kan? Tetapi gak pernah mau dikenal Tuhan. Hari ini kita mau dikenal Tuhan. Dan yang terakhir tadi pasal yang ke-34, ayat yang terakhir, poin ketiga yaitu kita harus selalu senantiasa membawa firman Tuhan dalam hidup kita. Jangan ditinggal ke gereja atau ditinggal di komsel. Nanti balik lagi minggu depan baru diambil lagi. Jangan teman-teman. Yuk kita sama-sama bawa perintah Tuhan dalam hati kita. Amin. Karena dikatakan kuk yang diberikan oleh Tuhan itu ringan. Firman yang Tuhan kasih ke kita itu ringan. Ringan kok, setuju gak nih firman Tuhan ringan?
Wadah, enak aja lu kok. Ya kan nggak seringan itu keles. Enggak teman-teman. Kenapa? Ini sedikit penutupan ya teman-teman ya. Kuk itu adalah satu gambar, itu alat yang dipasang di belakangnya kerbau atau sapi untuk membajak. Tetapi teman-teman, fakta yang menarik dari kuk adalah kuk itu biasanya dua kerbau kiri dan kanan. Ya, satu kuk, mungkin nanti kalau teman-teman buka di Google, kuk itu kiri dan kanan. Kalau kuk yang versi lama. Jadi ada kerbau di kiri, ada kerbau di kanan. Makanya bisa nariknya gampang. Hari ini teman-teman kita melakukan firman Tuhan, itu kenapa bisa ringan? Kok lu pikir gampang memaafkan orang, lu pikir gampang melakukan kebaikan, lu pikir gampang murah hati, lu pikir gampang rendah hati. Gampang bos, gimana caranya? Kuknya Tuhan ringan, karena Tuhan ada persis di samping kita. Hari ini kalau kita melakukan firman Tuhan, bukan pakai kekuatan kita tarik sendiri, mana firman Tuhan, aku bisa lakukan. Itu kekuatan diri sendiri. Orang Yahudi juga begitu teman-teman. Tetapi hari ini yuk Tuhan menjadi rekan sekerja kita. Tuhan ada di samping kita. Kalau Eko nggak bisa mengampuni, yuk ada Tuhan bantu Eko untuk mengampuni. Amin. Hari ini yuk kita sama-sama juga menjadi terang dan cahaya di tengah dunia. Jangan cuma jadi jago kandang, jago aja di gereja. Tetapi mari kita tunjukkan terang dan cahaya kita di tengah dunia. Amin. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Terpujilah Engkau Bapa. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai semua jemaatnya. Kiranya Engkau memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepadamu, sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat, jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka. Anak muda ini kasih Tuhan, mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Anak muda ini kasih Tuhan, jadilah berkat. Dan terima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia akan naik surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang untuk kedua kalinya. Menjemput gereja dan umat yang berjaga-jaga. Kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun. Dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.